Shalom. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama untuk beribadah di usia emas ini, dan kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah bangkit dari kematian. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan yang hidup kuatkan hati kami semua. Kiranya Tuhan yang hidup memimpin ibadah ini dan juga bantu hamba Engkau. Demi nama Yesus Kristus berdoa bersyukur. Amin. Kita baru saja merenungkan bersama-sama merayakan Paskah tanggal 20 yang lalu. Saat ini kita bersama-sama di tempat ini merayakan Paskah juga untuk ibadah usia emas. Teman-teman kalau tahu bahwa Tuhan Yesus sewaktu dia setelah bangkit, nah ini dia menampakkan diri kepada para muridnya dan semua orang-orang yang percaya. Kita akan melihat di Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Nanti kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan membacanya bersama-sama. Ini gimana? Saya mau baca ini, tapi yang pria cuma sedikit. Maksud saya ini mau sebagian pria, sebagian wanita. Wanitanya lebih banyak. Ini pria sedikit tapi suaranya keras ya. Ya, sekarang mulai dengan yang wanita dulu ya. Ya, kita yang ayat 19 lalu pria yang 20 begitu. Mari kita membacanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang perempuan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku
Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup karena namanya. Amin. Kita hari ini akan membahas dari Yohanes ini terutama tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah ketakutan dan keraguan-raguan. Kalau kita perhatikan apa yang telah dibacakan tadi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan waktu itu mereka ada yang takut, juga mereka ada yang ragu-ragu. Mereka takut karena apa? Firman Tuhan mengatakan di ayat 19a, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada penguasa Yahudi. Jadi ini kejadiannya Tuhan Yesus sudah ditangkap, disalibkan, bahkan meninggal. Lalu Yesus itu sudah dikuburkan. Mereka menjadi takut. Karena apa? Dikatakan takut sehingga pintu-pintu terkunci karena takut pada penguasa Yahudi. Kita semua pernah takut. Keadaan tertentu membuat kita takut. Saya ingat waktu saya kecil, tahun 65 ini di sini banyak teman-teman yang tahu tahun 65 keadaan saat itu kurang baik. Nah ini bisa pintu-pintu digedor oleh orang-orang tertentu pada malam hari, lalu kalau ada orang yang ditangkap, lalu itu ditangkap dibawa ke satu tempat. Kalau saya dulu di daerah Lawang, dibawa ke suatu tempat yaitu di kebun raya di Lawang situ. Wah itu enggak kembali. Nah besoknya kepala berjejer-jejer di pintu kebun raya situ. Malamnya sudah dibunuh, dimasukkan satu lubang. Begitu itu zaman saat itu masih rawan, banyak orang takut. Sehingga saya ingat keluarga kami waktu itu tidur bukannya di kamar masing-masing, tapi di suatu tempat berkumpul di situ takut. Kami berdoa. Takut karena apa? Waktu itu banyak orang ditangkap, lalu ya karena ini itu banyak lalu dibunuh. Nah di sini orang-orang itu berkumpul, pintu terkunci dan takut pada penguasa Yahudi. Karena apa? Penguasa Yahudi sudah mengambil Tuhan Yesus dan juga sudah membunuhnya dan disalibkan. Jadi waktu itu para murid Yesus dan orang-orang di sana takut karena mereka ini kalau tidak nanti bisa mengalami hal yang sama, akan dibunuh. Kalau kita perhatikan, sementara mereka takut, mereka ini juga dikatakan berkumpul bersama-sama. Nah ini langsung mata saya ini berkumpul bersama-sama. Waktu kecil itu semua keluarga itu di satu tempat. Nah di sini itu waktu mereka takut dikatakan Yohanes pasal 19b dikatakan pada waktu itulah, pada mereka takut itulah, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus hadir pada waktu para murid Yesus itu takut. Hadir, berdiri di mana? Di tengah-tengah mereka. Dan diberitakan
damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus tahu bahwa murid-murid itu takut, bukannya lalu ditinggal oleh Yesus, tapi malah Yesus hadir. Yesus hadir dan diberitakan di antara mereka, dan juga dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi teman-teman sekalian, mungkin dalam kehidupan kita semua, mungkin dalam kehidupan teman-teman pernah mengalami takut hal-hal yang sangat menakutkan. Datanglah bersama-sama kepada Tuhan, jangan takut karena Yesus hadir. Kalau kita berkumpul bersama dan kita ini tahu bahwa kita percaya Tuhan, Yesus hadir. Bukannya Yesus lalu pergi, tapi Yesus hadir. Jadi ketakutan apa saja yang dihadapi oleh teman-teman, entah itu ketakutan kehidupan, entah itu ketakutan kesehatan, entah ketakutan antara hubungan dengan siapa saja, atau ketakutan ekonomi, ketakutan apa saja, datanglah pada Yesus. Datang, bukan hanya itu, Yesus hadir. Nah, Yesus hadir bersama-sama dan mengatakan Immanuel. Itu apa? Juga Yesus dikatakan dia ini Immanuel, dia datang damai sejahtera. Immanuel itulah namanya Tuhan Yesus. Yang dikatakan dia ini sesungguhnya anak darah itu akan lahir di Matius 1, 2, 3. Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya dia Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dalam keadaan apapun juga, tantangan kehidupan apapun juga, kita diingatkan sekali lagi di dalam masa Paskah ini, Yesus itu hadir, dan bukannya hanya hadir dalam masa kita takut, tapi sepanjang hidup kita, Yesus hadir karena dia beserta kita, namanya Immanuel, selalu menyertai kita. Di Yohanes pasal 14, 16, 17 juga dikatakan ada siapa yang menyertai kita, itu penghibur, yaitu penghibur menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus adalah Immanuel, menyertai. Roh Kudus juga dikatakan di sini roh kebenaran. Ini dikatakan dia ini menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kita orang yang percaya ada Roh Kudus di dalam kita yang menyertai kita kemana saja kita berada. Seorang penolong yang lain ini dikatakan ayat 16 yang saya beri warna yang merah muda, dikatakan menyertai kamu saat ini aja, kemarin aja, besok, enggak, selama-lamanya. Jadi kita memiliki Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya kita berada di dunia ini. Tuhan menyertai kita dan dia diam di dalam kita. Jadi kalau kita takut, ingat ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Selain itu, maka Tuhan Yesus mengatakan kalau mengalami ketakutan, ingat Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera. Di Yohanes 20 ayat 19b, dan di situ kita tadi baca damai sejahtera bagi kamu. Jadi para murid yang mengalami ketakutan, Yesus datang mengatakannya damai sejahtera. Jangan khawatir, ada damai. Orang takut itu kan khawatir. Orang takut itu waduh deg-degan hatinya. Orang takut itu gak bisa tidur. Banyak kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera.
Orang kalau hatinya damai sejahtera itu apa? Ya sudah, apa yang terjadi esok itu di tangan Tuhan. Ya sudah, ada damai dari siapa? Dari keadaan yang berubah, tidak mungkin keadaannya sama. Tapi kita ada damai dari Roh Kudus. Kita ada damai daripada Tuhan. Kita ada damai daripada Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus, dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Gambar yang tadi sudah ditayangkan itu adalah tentang gambarnya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menyertai, diam di dalam kita selama-lamanya. Jadi apapun yang teman-teman alami, ada ketakutan, datang pada Tuhan dan percayalah Yesus hadir dan Yesus ini memberi damai sejahtera. Diberikan 3 kali di ayat 20 tadi itu juga ini juga di pasal 20 maksudnya pasal 20 ayat 19b, 21a dan juga di ayat 26b ada kata damai sejahtera bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian menampakkan diri kepada para muridnya yang takut, ada damai sejahtera. Bagi siapa? Bagi kamu. Percayakah teman-teman ada damai sejahtera dari Tuhan? Amin. Tuhan memberikan. Jadi kalau rasa takut datang, apapun keadaannya, percaya. Ingat, Tuhan menyertai. Roh Kudus diam di dalam kita. Tuhan menyertai dan memberikan kekacauan. Bukan, memberikan damai sejahtera. Dunia bisa kacau, dunia keadaan bisa tidak baik. Dan Tuhan tetap memberi damai dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, pada saat itu Yohanes pasal 20 ayat 20a di situ itu sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi keadaannya mereka ini ketemu Yesus lalu diberikan tangannya. Loh, ini tangannya bekas dipaku di kayu salib dan lambungnya yang bekas ditikam. Menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah mengalami penderitaannya dan buktinya Yesus sudah bangkit ditunjukkan kepada mereka bahwa dia ini yang sungguh-sungguh hidup, bukannya hantu atau siapa yang menampakkan diri, tapi Tuhan Yesus yang hidup. Dan murid-muridnya semua merasa bersuka cita. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi di ayat 21 kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus kamu. Aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bukan ketakutan. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita semua suatu amanat. Yaitu apa? Mengutus kita semua untuk memberitakan berita kedamaian. Jadi memberitakan berita kedamaian kepada teman-teman. Memberitakan berita kedamaian kepada orang-orang di sekeliling. Jadi bukannya kita ini ada tekanan ketakutan lalu menakut-nakuti ke semua orang. Bukannya kita ini ada mengalami hal-hal yang tidak baik lalu semua menjadi tidak baik. Tapi kita di sini diminta untuk percaya pada Tuhan. Tuhan menyertai meskipun kita mengalami ketakutan dan Tuhan akan ambil ketakutan itu diganti dengan damai sejahtera karena ada Roh Kudus yang memberitakan kepada kita, menyertai kita. Di sini selain bukti Yesus sudah bangkit, Yesus juga menunjukkan bahwa dialah yang sudah menang atas kematian, dialah yang juga bisa membantu kita semua.
Apa yang terjadi? Membuat murid-muridnya bersukacita akan kehadiran Tuhan. Jadi saat Yesus menampakkan diri, mereka bersukacita. Di ayat 20 sesudah berkata demikian, lalu apa di bagian B? Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Ketakutan, kebimbangan, keraguan hilang semua saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berubah menjadi sukacita. Kita sekarang ini diminta juga untuk datang kepada Tuhan kalau di dalam mengalami kebingungan dalam hidup kita, mengalami tekanan, mengalami keraguan, datang pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sukacita kalau kita mau berharap kepada Tuhan. Selain itu, dikatakan di para murid apa yang bagaimana, ternyata dikatakan 8 hari kemudian ini ada murid Tuhan Yesus yang tidak percaya dan kurang iman. Nah, di sini dikatakan 8 hari kemudian waktu para murid berkumpullah bersama-sama. Nah, saat itu ada Thomas. Pertama itu enggak ada Thomas. Dan Thomas di sini ini dia mengatakan aku enggak percaya kecuali kalau aku sudah meletakkan jariku, yaitu di lukanya Tuhan Yesus dan di lambungnya. Dia tidak percaya. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas di ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganku dan taruhkan di lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi orang-orang berlainan tidak bisa percaya, mendengarkan tidak percaya. Ada itu pilihan hidup. Nah, sekarang kita ini diberi anjuran dari Tuhan. Kita ini harus percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Percayalah Tuhan itu menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah mengirim Roh Kudus diam di dalam kita 1 hari, 1-2 hari, selama-lamanya. Apakah teman-teman percaya Tuhan menyertai kita? Immanuel menyertai kita. Apakah teman-teman percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam kita yang percaya? Amin. Percayalah. Jadi jangan tidak percaya lagi. Nah, dengan itu Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia percaya pada Tuhan. Dengan perkataan itu, Yesus menjawab di ayat 29, loh, lebih baik beriman meskipun tidak melihat. Ya memangnya waktu itu setelah melihat baru Thomas percaya. Yesus mengatakan di ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi meskipun belum melihat Tuhan tapi sudah mendengar, nah itu lebih baik percaya daripada sudah melihat buktinya tangan yang dikena paku, lambungnya yang berlubang. Harus melihat dulu baru percaya. Tapi Yesus berkatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita semua di dunia ini hampir saya katakan hampir semua kita belum melihat Tuhan Yesus muka dengan muka. Ya kita ini nanti berjumpa Yesus kalau sudah meninggal. Nah enggak semua orang bisa hidup selama hidupnya bisa melihat Yesus muka dengan muka. Tapi kita diminta beriman
mempunyai Yesus yang hidup meskipun belum melihat tapi percaya. Nah ini karena apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu benar dan kita mempunyai Roh Kudus dalam diri kita untuk membantu kita percaya. Maka meskipun belum melihat Tuhan Yesus secara tatap muka, tidak melihat semua yang kita dikatakan di firman Tuhan, percayalah, maka kita ini akan dibimbing oleh Tuhan. Kita tidak bisa melihat semua yang terjadi, yang dahulu di sejarahnya itu gimana Yesus waktu disalibkan, tapi kita percaya terjadi. Dan kita nggak bisa melihat saat ini surga itu seperti apa, kita tapi percaya Yesus yang mengatakan itu benar. Kita nggak melihat pada waktu Yesus disalibkan, kita nggak melihat. Tapi kita tahu bahwa itu benar karena firman Tuhan mengatakan. Kita tidak melihat pada waktu Yesus tangannya dipaku. Tapi kita tahu bahwa itu benar karena firman Tuhan mengatakan. Kita tidak melihat bahwa waktu itu di atas kayu salib lambung Yesus ditusuk. Tapi kita tahu bahwa hal itu benar. Kita tidak melihat pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan. Tapi kita percaya karena firman Tuhan mengatakan. Dan kita tidak melihat Yesus itu dibangkitkan. Tapi kita percaya karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dan kita diberi iman untuk percaya pada waktu itu. Nah sekarang ini tanpa melihat Yesus mengatakan dapat percaya itu lebih berbahagia. Jadi kita diminta kita semua ini percaya pada Yesus meskipun tidak melihat. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Yohanes pasal 20 ayat 30-31 mengatakan, masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi banyak hal yang sudah dicatat oleh penulis daripada Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes, dicatat mujizat dan kita diminta supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita diminta tidak ragu-ragu. Kita diminta supaya percaya bahwa Yesuslah Anak Allah yang telah datang dan telah mati dan bangkit bagi kita, dan percaya Yesus ini menyertai kita di mana saja kita berada. Ada Roh Kudus yang menyertai orang yang percaya. Jadi kadang-kadang mata kita tidak bisa melihat karena tidak punya iman. Melihat apa? Masa depan memang nggak tahu, tapi kita tahu Yesus membimbing yang terbaik. Kita tidak bisa melihat masa depan, tapi tahu Yesus akan menyertai kita dan membimbing kita ke jalan hidup yang kekal, yang terbaik. Nah, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena apa? Ada Tuhan Allah menyertai kita. Nah, di sini ini ada gambar yang menunjukkan bahwa ini kita diminta dari ada jurang yang menakutkan. Kita ini perlu pindah dari jurang takut ke jurang yang berani. Dengan apa? Jembatan iman. Jadi beranilah menghadapi hari esok dengan iman kepada Tuhan Yesus, supaya kita ini dikuatkan, iman kita tidak ragu-ragu lagi, bahwa Yesus yang hidup itu menyertai kita dan Yesus yang hidup itu membimbing kita ke jalan di dalam jalan kehidupan kita sampai kita bertemu Tuhan. Apa teman-teman percaya Yesus ini hidup? Amin. Apakah teman-teman mau percaya bahwa
Yesus yang hidup ini membimbing teman-teman, menyertai teman-teman. Amin, percayalah. Ini saat untuk percaya. Jamnya ini menunjukkan ada gambar jam, yaitu saat untuk percaya. Tidak ragu-ragu lagi, tidak takut lagi. Mari kita menyanyi lagu yang tadi sudah dinyanyikan. Anak Allah Yesus namanya. Hidup ini aku tidak gentar. Sebab apa? Yesus hidup ini. Aku bisa menghadapi hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok, bukan pada hari esok ya. Itu tolong itu kalau bisa P-nya diambil. Nah itu jadi kita bisa tahu tidak gentar karena ada Yesus yang hidup. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, mempunyai iman menghadapi hari esok bersama Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami semua di atas kayu salib dan menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau mengasihi semua anak-anak Engkau, terutama Tuhan yang ragu-ragu, yang belum percaya. Kiranya Tuhan menolong supaya percaya menaruh hidupnya dalam Tuhan. Dan supaya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Roh Kudus menyertai kita semua. Tidak gentar menghadapi hari esok. Karena Engkaulah Allah yang hidup. Kiranya Tuhan membantu semua anak-anak Engkau yang telah hadir. Atau yang juga mengikuti di dalam YouTube. Kiranya mereka semua percaya bahwa Tuhanlah Allah yang hidup. Selalu menyertai. Menghilangkan semua ketakutan dan menghilangkan semua keraguan-raguan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.